Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman yang kami cintai dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati, memberikan perlindungan, penjagaan, kesehatan, keimanan kita senantiasa dijaga oleh Allah. Allah memberikan kepada kita perlindungan dari hal-hal yang jelek bagi agama kita dan diri kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita karunia-Nya. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Allah limpahkan kepada kita dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini tentunya kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Dan doa ya adalah di antara ibadah-ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya khususnya di saat-saat seperti ini, misalnya di saat pandemi ya, wabah menyebar dan kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwasanya alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Rabbul alamin, Tuhan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Maka kita berdoa kepada Tuhan alam semesta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita, memberikan kepada kita penjagaan, memberikan kepada kita keimanan, menjaga keimanan kita, kesehatan kita. Salah satu ucapan daripada Al-Imam Ibnul Qayyim yang patut kita renungkan, di antara ucapan beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim ya, beliau menuturkan wa min anfa'il adwiyah, di antara doa obat ya yang paling bermanfaat adalah al-ilhah fid du'a, merengek-rengek dalam berdoa. Min anfa'i al-adwiyah ya. Jadi di antara obat yang paling bermanfaat adalah kita al-ilhah, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dhalamna anfusana Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Merengek berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan, sebagai kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu obat yang paling bermanfaat ya. Di antara obat yang bermanfaat, banyak obat gitu ya, adalah kita berdoa dengan merengek-rengek, memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merengek-rengek. Mungkin paham ya maksud merengek-rengek gitu ya. Anak kita misalnya yang masih kecil ya,
minta dibelikan es krim, minta dibelikan handphone, atau minta dibelikan apa saja, ya. Merengek-rengek ya sambil menangis, ya minta jajan. Maka kita mengangkat kedua tangan kepada Allah SWT, merengek-rengek, dan kita sambil menangis memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Pemirsa Al-Iman TV, tadabbur ayat-ayat doa. Kita telah mentadabburi firman Allah SWT berkaitan doa-doa dalam surat Al-Baqarah. Kita mulai dari surat Rabbana atina fid dunya, surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kita beralih ke ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 250, Rabbana afriq alaina sabra tabid aqdamana wansurna al-qaumil kafir, memohon kesabaran. Dan kita juga memohon Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, mohon kepada Allah agar Allah memaafkan kita, tidak menghukum kita jika kita lupa atau bersalah. Allah mohon kepada Allah agar Allah tidak membebani kita, memberi pikulan kepada kita hal-hal yang kita tidak sanggup mikulnya, sebagaimana dipikulkan kepada umat yang terdahulu. Beban berat yang pernah dibebankan kepada umat yang terdahulu, kita mohon kepada Allah agar tidak diberikan pikulan dan beban yang berat. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan juga kita mohon kepada Allah SWT petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Kita salat membaca surat Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Betapa butuhnya kita kepada Allah SWT dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Dan jika kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan dapati semua nabi ya, doanya itu Rabbi, Rabbana, memohon ya Tuhanku, ya Tuhan kami, ya. Seperti misalnya doa Nabi Ibrahim, ya, berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin, berilah aku hikmah ya Allah, ya Rabbi, memohon kepada Tuhan, ya Rabbi, begitu ya. Nabi Nuh berdoa juga, Rabbana, ya Rabbi, semua Tuhan, ya Tuhanku. Nabi Musa, ya Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Nabi Isa alaihissalam juga demikian berdoa kepada Allah SWT, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ini menunjukkan bahwa semua nabi mengajarkan kepada umatnya tauhid, mengesahkan Allah SWT. Rabbi artinya apa? Ya Tuhanku. Mengakui bahwa Allah yang Tuhan kita, yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Ya, jadi tidak perlu lagi nempelin jimat-jimat di toko-toko, di rumah-rumah. Mau membangun rumah dikasih jimat, dikasih apa. Kenapa? Kita mengatakan, ya Rabbi, ya Allah. Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki kita, Allah SWT, bukan benda-benda yang dianggap sebagai mendatangkan rezeki, gitu ya. Allah yang mendatangkan rezeki kepada kita, bukan benda-benda, ya. Allah yang menyelamatkan kita. Maka tatkala kita sudah mengakui itu Allah Tuhan kita, ya Rabbana, ya Rabbi, ya. Sebagaimana para nabi dahulu berdoa ya Rabbana. Para nabi tidak pernah berdoa wahai orang soleh, minta aku, wahai malaikat, aku minta. Tidak pernah. Para nabi semuanya berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Rabbi. Kita lihat, ya, misalnya kita membaca satu tafsir ya, dalam surat Ali Imran, ayat ke-51. Kita akan dapati, dalam surat Ali Imran, ayat ke-51, Nabi Musa mengatakan dalam kepada kaumnya, Innallaha Rabbi, sesungguhnya Allah itulah Rabbi,
Wa inna Allah rabbi wa rabbukum. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Begitu ya. Mengatakan kepada para pengikutnya, Nabi Isa AS, Rabbi, Tuhanku. Mengakui, mengikrarkan tauhid. Kalau istilahnya, para ulama mengatakan istilah namanya tauhid rububiyah ya. Yaitu mengakui Allah sebagai Tuhan ya. Siapa Tuhan kamu? Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Rabbi, Rabbana, Allahumma. Manusia bukan Tuhan kita. Para nabi bukan Tuhan kita. Matahari bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam surat Al-Imran ayat 51, tatkala Nabi Isa berkata berkaumnya dengan mengatakan innallaha Rabbi wa Rabbukum. Sesungguhnya Tuhanku adalah Allah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya. Kemudian setelah itu, setelah mengakui Allah sebagai Tuhan kita, ya, kita lanjutkan dengan setelah mengesahkan Allah dalam pengakuan Allah menciptakan, memberi rezeki, kita lanjutkan dengan mengesahkan Allah di dalam ibadah. Apa sih ibadah itu? Segala hal, amal-amal ya, yang zahir maupun yang batin ini ya, yang dicintai oleh Allah SWT itu adalah ibadah. Jadi segala hal yang dicintai oleh Allah SWT, zahir maupun batin, yang kita lakukan yang dicintai Allah ya, itu adalah ibadah. Doa, ibadahnya bukan, doa adalah dicintai Allah. Kenapa? Allah memerintahkan bahkan berdoa. Uda'uni wa qala rabbukum uda'uni dalam surat Mukmin ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada aku. Maka doa adalah ibadah. Dan kalau kita sudah menyatakan Tuhanku Allah, maka kita wujudkan dalam ibadah. Inna salati, salatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku ya Allah, korbanku ya, tatkala nanti di hari ke-10 bulan Dzulhijjah ya, atau 11, 12, 13 ya, di bulan Dzulhijjah kita menyembelih hewan kurban. Wa nusuki, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya wa mati, kehidupan dan kematianku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa misalnya, puasa apakah ibadah? Ibadah puasa. Karena Allah memerintahkan kita untuk beribadah, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang beriman, ya hendaklah kalian berpuasa Ramadan, ya. Allah minta kepada kita untuk berpuasa Ramadan, ya, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka seorang muslim tatkala dia menyatakan Tuhanmu siapa? Allah. Mengakui tauhid rububiyah, menyatakan Tuhan adalah yang menciptakan dia, memberi rezeki dia, maka dilanjutkan dengan tauhid uluhiyah, beribadah. Dia berpuasa untuk Allah, dia sholat untuk Allah, bersedekah dan beramal semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Istadalla bi tauhid rububiyyah alladhi yuqirru bihi kullu ahadin ala tauhid al-ilahiyyah alladhi yunkiruhu al-musyrikin. Dalam surat Al-Imran ayat ke-51 ini, Nabi Isa alaihissalam menyatakan innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Dzalika li annallaha rabbi wa rabbukum fa huwa wahdahu al-mustahiqqu an yuta' wa yuttaqa. Nabi Isa menyatakan kepada kaumnya, karena Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, Rabbi wa Rabbukum.
Dan Allah lah yang berhak, hanya Allah yang berhak untuk ditaati, diibadahi. Fa'buduhu wahdahu. Hendaklah kepada Allah saja kalian beribadah. Hadzal ladzi amartukum bihi min ibadatillah wa taqwahu huwa at-tariqul mustaqim alladzi la ijaja fihi. Dan jalan yang aku seru manusia agar manusia beribadah kepada Allah saja, bertakwa kepada Allah. Inilah yang dinamakan dengan at-tariqu al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus ya. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Sa'di, Syekh Sa'di menyatakan, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu." Istadalla bitauhidi ar-rububiyyah alladhi yuqirru bihi kullu ahadin ala tauhidi al-ilahiyyah alladhi yunkiruhu al-musyrikun. Fakama anna Allaha walladhi khalaqana wa razaqana wa an'ama alaina ni'aman zahiratan wa batinatan falyakun huwa ma'buduna alladhi nu'allihu bil hubbi wal khawfi wal raja' wal du'a wal isti'ana wa jami' anwa'il ibadah. Nabi Isa menyatakan, sesungguhnya Tuhanku adalah Allah. Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah yang memberi rezeki kita, memberi kenikmatan kepada kita zahir maupun batin, itu adalah Allah ya. Allah yang menciptakan kita, mematikan kita. Maka setelah kita menyatakan hal ini, maka hendaklah falyakun huwa ma'buduna. Hendaklah kita jadikan Tuhan sebagai sesembahan kita, kita ibadahi. Yang mana kita beribadah, kita taat. Tatkala Tuhan memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, kita berpuasa. Allah Tuhan kita memerintah kepada kita untuk sholat, kita sholat. Kita ibadahi. Setelah kita menyatakan Allah yang memberi rezeki, semua menyatakan demikian ya. Kita bertanya kepada manusia ya, kepada siapa saja, siapa yang memberi kamu rezeki gitu ya? Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia mendapatkan rezeki, dia mengatakan alhamdulillah. Maka ucapan ini hendaklah diwujudkan juga, diteruskan dengan tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, takut hanya kepada Allah ya. Berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, dan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di adat istiadat yang ada di sebagian masyarakat, misalnya dalam bertani ya, masyarakat kita di pedesaan, mereka memberikan sesajen-sesajen sebelum mereka bercocok tanam dengan harapan nanti padinya subur dan sebagainya. Mereka mengakui Tuhan. Tatkala kita tanya, Tuhan Anda siapa? Allah. Allah yang berrezeki. Namun mereka tidak meneruskan uluhiyah, peribadatan dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang muslim dalam melakukan usaha, dia berusaha, berupaya, berdagang, bertani. Kemudian dia mengangkat tangannya, ya Allah, berilah rezeki aku, sambil berusaha melakukan sebab-sebab untuk agar dagangannya laris, agar hasil panennya bisa bagus ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan ritual-ritual atau adat istiadat, atau yang dinamakan terkadang dengan istilah kebudayaan gitu ya. Adat istiadat, kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang Rasulullah SAW tidak mengajarkannya. Tinggalkan ya hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Karena Islam mengajarkan kepada kita agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membuka surat Al-Baqarah, kita akan
melihat bagaimana doa nabi ya, nabi yang terdahulu yang diklaim sebagai penganut agama Nasara. Diklaim agamanya Yahudi, ya, saling klaim, ya. Mengklaim bahwasanya Ibrahim itu adalah agamanya Yahudi, agama Ibrahim itu adalah Nasara. Agama Ibrahim apa sih? Agama Ibrahim adalah Hanifan, Muslim. Sebagian Allah berfirman dalam surah Al-Imran, ya, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslimah. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasara. Namun Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, yang mentauhidkan Allah, yang muslim, yang berserah diri kepada Allah SWT. Dan manusia yang paling utama dekat kepada Nabi Ibrahim, ya, kalau orang barat nyata namanya Abraham gitu ya. Muslim bahasa Arab Ibrahim, ya, Ibrahim. Seorang muslim. Orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang yang mengikuti Ibrahim, mentauhidkan Allah SWT. Nabi Ibrahim tidak pernah berdoa minta wahai malaikat, ya, wahai matahari, tidak pernah. Nabi Ibrahim berdoa, doanya Robbana, ya Tuhanku. Itu doa Nabi Ibrahim. Dan manusia yang paling dekat dengan Ibrahim adalah yang mengikutinya, yaitu Rasulullah SAW. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladina amanu wa hadan lalladina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladina amanu wa huwal waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan mengikuti Nabi Ibrahim, ya, yang mirip dengan Ibrahim, mengikuti Nabi Ibrahim itu siapa? Orang-orang yang mengikuti Ibrahim dan Nabi ini, yaitu Nabi Rasulullah SAW, dan orang yang beriman. Adalah manusia yang paling dekat yang mengikuti jalan Nabi Ibrahim. Nah, kita sekarang membuka bagaimana doa Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Imran ayat 127, ya. Kita akan membuka surat Al-Baqarah ayat 127. Bagaimana doa manusia yang diklaim sebagai manusia yang beragama Nasara, manusia yang beragama Yahudi gitu ya. Padahal Allah menyatakan maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan lakin kana Hanifan Muslimah wa kana minal musyrikin. Ibrahim adalah seorang yang muslim, yang hanif, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Surah Al-Baqarah ayat 127. Di sini Nabi Ibrahim, Surah Al-Baqarah, ya. Kita membuka. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Nabi Ibrahim menyatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, wa yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait, ya, Ismail, dan juga bersama Ismail. Lalu keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah kami, terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa yang diseru, apa doa Nabi Ibrahim bagaimana? Rabbana, ya Tuhan kami, menyeru, meminta kepada Tuhan. Dan Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, ajarannya juga meminta kepada Tuhan. Ya Allah. Maka janganlah kita dalam berdoa meminta, wahai Nabi Muhammad, wahai orang soleh, wahai tuan guru, wahai kiai, wahai ustaz, meminta selamatkanlah saya. Karena ini termasuk kesyirikan. Nabi Ibrahim yang Allah katakan
Lakin kana hanifan musliman, akan tapi Ibrahim adalah seorang yang hanif, yang muslim, wa kana minal musyrikin, dan bukan orang musyrik. Tatkala berdoa memohon hanya kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surat Al-Baqarah ayat 127. Kita membaca tafsirnya. Wadhkur ayyuhan nabi. Kita akan pertama membuka Al-Muyassar fi tafsir. Sebutkan wahai Nabi, ceritakan wahai Nabi, Nabi Muhammad. Hina rafa'a Ibrahim wa Ismail yadaihi. Rafa'a Ibrahim wa Ismail ususa al-Ka'bati. Ya. Ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, dasar-dasar Ka'bah. Meninggikan, ya, sudah dipondasi, sudah ada pondasinya, ditinggikan lagi. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Ingatlah ketika, kisahkanlah, ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, taat Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Kemudian wahuma yad'uwanillaha. Keduanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi khusyu'in, dalam kekhusyuan. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah kami. Terimalah kami, ya Allah. Salih amalina wa du'aina. Terimalah amal-amal soleh kami. Amal-amal kami yang soleh. Wa du'aina, dan terimalah doa kami, ya Allah. Innaka antas sami'u, sesungguhnya engkau maha mendengar, li aqwali ibadika, mendengar ucapan-ucapan hamba-hambamu, al-alimu bi ahwalim, engkau adalah zat yang mengetahui keadaan hambamu. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar amal dan doanya diterima. Pemirsa Al-Iman TV, permasalahan ini adalah diterimanya amal dan doa. Betapa banyak manusia yang beramal, namun amalnya tidak diterima. Dan ada manusia yang sedikit beramal, namun amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memperhatikan di sini dalam hal ini keadaan kita dalam beramal saleh. Hal-hal yang menyebabkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita berdoa, ya Allah taqabbal minna. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah amal kami, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita melihat, ya, diri kita, mengoreksi diri kita sejak pagi atau sejak bulan Ramadan misalnya. Kita, apa amal kita yang kita lakukan? Puasa, ya. Puasa Ramadan. Salat wajib, salat sunnah, baca Quran, sedekah, amal-amal yang lain gitu, ya. Banyak sekali amal-amal kita. Namun kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat kita diterima? Apakah sedekah yang kita keluarkan banyak membantu orang-orang yang membutuhkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga nanti bermanfaat bagi kita tatkala kita sudah meninggal dunia. Apakah bacaan Al-Quran yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mengetahuinya. Namun kita harus mempelajari syarat-syarat hal-hal agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini adalah penuh ujian.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat kedua, agar diketahui siapa yang terbaik dalam beramalnya. Terbaik ya, bukan terbanyak. Dia itu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keikhlasan ini harus ada terus dalam hati kita. Dan tidak mudah menanamkan keikhlasan dalam diri kita. Tidak mudah. Bahkan para ulama, bukan hanya kita, para ulama saja ini sangat kesulitan ikhlas itu ya. Para ulama sangat kesulitan dalam beramal itu. Sudah bermujahadah, sudah berupaya agar beramal soleh ya, berupaya untuk dapat bersedekah, bekerja, dapat uang banyak, bersedekah, mampu. Salat malam jam 2, jam 3, baca Quran, mampu. Salat wajib, mampu semuanya. Adapun keikhlasan, yang berarti kita memberikan segala sesuatu untuk Allah SWT. Tidak ada balasan dari manusia. Tidak mengharapkan pujian dari manusia. Sebagaimana penghuni surga ya. Tatkala di surga, dia telah di surga. Dia menceritakan keadaannya dulu waktu di dunia. Dalam surat Al-Insan, surat ke-76. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dia mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan ini karena aku ingin ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku tidak mengharapkan dari kalian ucapan jaza, balasan, syukur, atau ucapan terima kasih telah memberikan bantuan. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kenapa? Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi ini adalah untuk mengharapkan ridha Allah. Seperti kita dalam amal-amal soleh. Kita sholat, ya Allah, saya sholat Allah untuk karena Allah SWT. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa kita berkorban untuk Allah SWT. Kita berdakwah gitu ya untuk Allah SWT. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengendaki balasan kalian, ucapan terima kasih kalian. Namun yang kami kehendaki adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita tidak ikhlas gitu ya, ria, ingin dipuji ya, kita misalnya nulis ya, berdakwah, taruh di YouTube misalnya, disuting pakai kamera sendiri gitu ya, di Facebook dan sebagainya, bukan untuk Allah, namun dia niatkan untuk mencari populer,
dipuji manusia, tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang banyak yang tidak didasari dengan ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama salaf ada yang mengatakan ucapan ma jahadtu nafsi ala syai'in, aku tidak pernah bermujahadah ya, berupaya, berusaha dengan keras terhadap jiwaku ini. Mujahadataha 'alal ikhlas. Tidak pernah aku berupaya bermujahadah untuk melakukan suatu amalan ya, seperti upayaku untuk ikhlas. Ikhlas seolah-olah nomor pertama dalam menggapai sesuatu yang kita raih. Kita bisa menggapai level 2, 3, 4. Kita bisa menggapainya. Beramal, kita bisa berinfak. Kita bisa sholat wajib. Kita bisa sholat malam. Kita bisa bersedekah, membangun pondok, memberikan sumbangan dan sebagainya ya. Namun ikhlas nomor pertama. Aku tidak pernah melakukan suatu upaya yang sangat keras dalam melakukan amal soleh yang sungguh sangat berat, begitu ya gambarannya. Seperti upayaku untuk ikhlas. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menukil ucapan salaf ini dalam kitab beliau Syarah Umdatul Ahkam. Dan kemudian beliau mengomentari, fa'ina minna man yakumu yatakallam fin nas bi muhadara atau khutbah wa yakunu qalbuhu bari'an min an yuridu bidzalika. Siapa di antara kita tatkala kita mampu berkhutbah ya, bermuhadharah, menyampaikan muhadharah, ceramah gitu ya, di mana-mana gitu ya, hatinya ini bersih dari keinginan, wa qalbuhu wa yakunu qalbuhu bari'an min an yuridu bidzalika an yubajjilahu an-nas. Tidak ingin hatinya keinginan, tidak ada keinginan hatinya manusia agar manusia menghormatinya ya. Wa an ya'rifu ilmahu, agar supaya manusia mengenal ilmunya itu, dia seorang yang pintar, seorang yang hebat gitu ya. Wa an ya'rifu fadlahu, dan agar manusia mengetahui keutamaan dia, agar dia manusia hormat sama dia gitu ya. Siapa di antara kita yang tidak ada godaan-godaan seperti ini? Tatkala Allah memberikan kepada kita karunia-Nya, kita mampu diberi oleh Allah ilmu, berceramah, mampu berkhutbah. Kemudian hati kita bersih dari keinginan-keinginan, agar manusia menghormati saya, agar manusia menganggap saya orang yang berilmu. Sungguh suatu upaya yang berat, waswas syaitan ini. Maka marilah kita berusaha mohon kepada Allah keikhlasan. Kemudian Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan ucapannya, fal mas'alatu khatirah lil ghayah. Sangat bahaya sekali permasalahan tentang keikhlasan ini. Walihada yajibu alaina an nufaddisha an qulubina. Wajib bagi kita ini untuk mengoreksi hati kita gitu loh. Misalnya kita ceramah karena Allah, kita koreksi, kita luruskan. Ya Allah, saya ini berceramah untuk Engkau ya Allah. Tatkala kita menulis di Facebook, di YouTube, kita tampil ceramah. Ya Allah, agar manusia
mendapatkan manfaat dari apa yang aku sampaikan, aku tulis ya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Saya ingin ya Allah, kebaikan saya yang kecil ini ya Allah, Engkau balas nanti tatkala aku telah meninggal dunia ya Allah. Aku ingin sedekah yang aku berikan kepada pondok-pondok ya Allah, sebagaimana amalan-amalan soleh yang Engkau terima menjadi amal soleh bagiku. Sebagaimana sabda Nabi, "Damata ibnu Adam min qata amalu illa min thalas." Sedekah jariah. Jika manusia telah meninggal dunia, maka terputus segala amalnya kecuali sedekah jariah. Aku ingin, ya Allah, amalku ini tidak terputus. Walaupun saya tidak di dunia lagi, namun amalku terus bertambah. Aku tidak bisa membaca Quran, ya Allah, untuk menambah amalku, namun aku terus bersedekah, hanya sedekah. Sedekah. Pengajaran-pengajaran diantaranya juga, ya. Seorang guru misalnya, dia mempunyai murid-murid. Guru kan gajinya sedikit biasanya. Gajinya sedikit guru ya. Namun dia harus ingat kesabaran. Ingat bahwasanya apa yang Allah berikan kepada dia gitu ya, itu besar. Tatkala dia telah mati, amal soleh terus, amalnya terus mengalir. Walaupun uangnya tidak mengalir ke dia, amal solehnya mengalir. Sungguh dalam hadis tadi, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalas. Sedekah jariah. Ilmu yuntafa'u bih. Dia mempunyai ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia. Awaladin salihin yad'ula, atau dia punya anak-anak yang soleh, murid-murid yang soleh, yang baik, yang mendoakan kebaikan kepadanya. Manusia-manusia yang pernah dia ajari, pernah dia didik agama. Di sini keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang sangat sulit, sangat berat sekali. Oleh karena itu saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, fal mas'alatu khatirah lil ghayah. Sungguh sangat hal yang sangat sulit sekali, mengkhawatirkan sekali masalahnya ini. Walihada yajibu alaina an nufattish an qulubina. Wajib bagi kita untuk mengoreksi hati kita. Kita ini begini karena apa? Memberi makan apakah karena Allah? Sebagaimana penghuni surga menyatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku memberi sedekah ini adalah, memberi makan ini adalah untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hal nahnu mukhlisun fi a'malina, apakah kita ikhlas dalam amal kita, fi ibadatina, dalam ibadah kita, fi talabina lil ilm, dalam menuntut ilmu, apakah kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli akhwalina, di segala keadaan kita apakah kita ikhlas. Ini wajib kita koreksi ya, karena permasalahan sangat berat. Karena kita sudah banyak beramal soleh, kita tidak tahu amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang diterima oleh Allah syaratnya adalah ikhlas. Untuk Allah dia niatkan. Jika mungkin ya, amal kita untuk Allah saja, hanya Allah yang tahu. Manusia-manusia tidak tahu tatkala kita bersedekah. Manusia-manusia tidak tahu tatkala kita berbuat kebaikan. Karena kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian Rabbana taqabbal minna salihah a'malina. Ya Allah, terimalah amal-amal kita yang baik. Amal-amal yang baik kita mengurus Allah, diterima oleh Allah. Iya. Karena yang diterima oleh Allah SWT adalah amal yang soleh, yang baik.
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, Allah mengiringi amal soleh. Allah akan membalas mereka. Allah memberikan janji surganya, yaitu amal-amal yang soleh, yang baik. Menurut siapa baik di sini? Tentunya kembali kepada petunjuk Allah, Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW. Karena baik menurut manusia terkadang tidak baik menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya menetapkan satu hukum, oh ini hukum ini baik di sini. Apakah baik menurut Allah Subhanahu wa taala? Kita menetapkan, oh ini baik bagi masyarakat kita. Misalnya, oh masjid kita makmur gitu ya. Supaya kita makmur, supaya rame masjid kita. Kita kasih meja pingpong ya, supaya masyarakat banyak pingpong di situ misalnya. Apakah seperti itu? Ide-ide kita keluarkan supaya orang berbuat baik. Kembali, amal itu diterima dengan syarat ikhlas karena Allah pertama. Kedua adalah mencontoh Rasulullah SAW. Rabbana taqabbal minna. Maka amal diterima oleh Allah SWT adalah amal yang ikhlas dan dia mencontoh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kalau kita baca surat Kahfi ya di hari Jumat kan kita dapat di akhir-akhir ayat begitu ya. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku beritahu kepada kalian ya? Maukah kami beritahu kepada kalian? Siapa manusia yang rugi? Ya, rugi dia. Ya, rugi dia. Alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya, yang tersesat dalam kehidupan dunia, dalam beramal tidak tersesat. Tidak mencontoh tuntunan petunjuk Rasulullah SAW, petunjuk Allah SWT, ikhlas, tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Amal-amal yang tidak dicontoh. Kalau istilah dalam hadis Rasulullah SAW adalah bid'ah. Ya. Tidak ada contoh. Ini amalan ya, bukan benda gitu ya. Misalnya kalau bilang handphone itu bid'ah gitu ya. Bukan di sini bahasanya. Jadi yang dimaksud adalah amalan gitu ya. Tata cara dalam ibadah gitu. Udah capek. Namun tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Maka kita harus ngoreksi keikhlasan kita juga ngoreksi juga amal-amal kita. Bagaimana Ustaz cara yang ngoreksi itu? Mengaji gitu ya. Mengaji bagaimana Ustaz? Nah, yaitu kita mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi, salaful ummah. Kita koreksi diri kita, amal-amal, doa-doa, kita lihat ya. Doa menghadapi misalnya pandemi corona, membaca ini 1000 kali, dibaca di setel, cukup di YouTube di setel, di handphone. Harus ada contohnya. Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juda min sayyi'il asqam ya. Kita mohon Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ada contohnya dalam menghadapi kondisi-kondisi misalnya seperti pandemi ini, seperti musibah-musibah yang menimpa kita. Agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah susah-susah sedekah acara-acara yang tidak ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sudah mengeluarkan uang banyak gitu ya. Namun tanpa dasar dengan keikhlasan, oh sudah ikhlas kok karena Allah. Namun tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka dinamakan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah dalam agama perkara baru, ajaran baru, tata cara hal-hal yang baru dalam ibadah yang dinamakan ibadah. Dan ada contohnya
kullu bidatin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, dan bisa mengantar ke neraka. Maka kita pemirsa Al-Iman TV ingat selalu ya surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, katakanlah ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, kita ingin cinta kepada Allah. Kita cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melihat Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya di dunia ini, mumpung kita masih berada di dunia ini, fattabi'uni, untuk mengikuti Rasulullah dalam segala amal soleh kita, keikhlasan hati kita, ibadah tauhid kita, ya kita benar-benar mengikuti Rasulullah SAW, tidak mempersekutukan Allah di dalam rububiyah Allah, menyatakan Allah sebagai Tuhan kita yang memberi rezeki, menciptakan, menghidupkan, mentauhidkan Allah dalam ibadah, mengikuti Rasulullah SAW dalam tauhid ibadah. Hanya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mentauhidkan Allah sebagaimana Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebar-nyebarkan, menambahi nama-nama sifat Allah yang Rasulullah SAW tidak mengajarkan. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW, itu kita ikuti. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Fatah, yang kita tahu dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita mengimani nama-nama dan sifat Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT. Fattabi'uni. Maka apa akibatnya? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Kita ingin dicintai oleh Allah SWT. Jika manusia, semua manusia membenci kita, namun Tuhan kita mencintai kita, suatu hal yang keuntungan bagi kita. Apalah artinya cinta manusia, gitu ya. Jika Allah tidak mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan cinta Allah dan ampunan Allah SWT. Dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini semenjak kita akil baligh, ya dewasa, kita berharap, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Cintailah kami, ya Allah. Berilah kami kebahagiaan, kebaikan di dunia dan akhirat. Selamatkanlah kami dari api neraka, ya Allah. Jadilah kami penghuni surga, ya Allah, yang bisa melihat wajah-Mu, ya Allah. Bertemu dengan para Rasul-Mu, para sahabat, orang-orang yang saleh, orang syuhada. Maka kita berdoa kepada Allah sambil mengerahkan amal soleh, memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Terimalah ya Allah doa-doa kami ini, permintaan kami, ya Allah. Terimalah amal-amal kami yang kami persembahkan untuk-Mu, ya Allah. Terimalah salat kami. Terimalah keikhlasan kami. Terimalah sedekah-sedekah kami, ya Allah. Terimalah semua ibadah yang kami lakukan untuk-Mu, ya Allah. Innaka, sesungguhnya Engkau, Antas Samiul Alim, Engkau Maha mendengar. Innaka Antas Samiul Alim, dan Maha mengetahui keadaan kami, ya Allah. Pemirsa Al-Iman TV, doa ini kita panjatkan ya kepada Allah SWT. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita telah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita telah berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Kita telah berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Dan kita telah berdoa setiap saat kita salat, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna. Terimalah doa-doa kami, ya Allah, dan terimalah amal-amal kami. Innaka antas samiul alim. Insyaallah kita akan bertemu kembali pekan depan dalam kajian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.